Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Rohmawati dari kelas 5A1 Manajemen NPM 1913021027 akan menjelaskan mengenai bab ekonomi manajerial. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. Secara lebih khusus, ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknik analisa ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Pada prinsipnya, ekonomi manajerial menghubungkan ilmu ekonomi tradisional dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan dalam pembuatan keputusan manajerial, sebagaimana yang ditunjukkan oleh diagram di bawah ini. Mohon maaf, diagramnya akan saya bacakan saja. Peranan ekonomi manajerial dalam pembuatan keputusan manajerial. Yang pertama adalah masalah manajemen keputusan. Ada masalah manajemen keputusan, lalu terbagi menjadi dua cara untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu berdasarkan teori ekonomi, di mana kerangka teoritis untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua menggunakan ilmu pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan alat dan teknis analisa. Penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu pengambilan keputusan ini untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Jadi penerapan teorinya dan metode dengan menggunakan metodologi ilmu pengambilan keputusan itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada ekonomi manajerial. Dan hal tersebut merupakan solusi yang sangat optimal untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan pada bagian manajerial. Meskipun ilmu ini dititik beratkan pada penerapan-penerapan di dunia bisnis, tetapi harus pula diketahui bahwa konsep-konsep ekonomi manajerial bisa juga diterapkan pada tipe-tipe organisasi lainnya. Nah, prinsip-prinsip ekonomi manajerial tersebut antara lain berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien dan efektif. Dengan demikian pula, prinsip tersebut juga relevan dengan manajemen non-bisnis, organisasi nirlaba seperti lembaga-lembaga pemerintah, lalu sekolah-sekolah, rumah sakit, museum, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup dari ekonomi manajerial. Untuk memahami konsep-konsep dari ruang lingkup atau ekonomi manajerial ini secara lebih jelas, kita dapat memperhatikan hubungannya dengan berbagai hal berikut. Yang pertama adalah hubungannya dengan ilmu ekonomi tradisional. Studi-studi ekonomi tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori. Ekonomi mikro dititik beratkan pada konsumen, perusahaan-perusahaan, dan industri-industri yang berdiri secara individual. Ekonomi mikro dititik beratkan pada agresi dari unit-unit ekonomi, terutama perekonomian nasional. Lalu yang selanjutnya adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi tradisional. Yang pertama adalah ekonomi pertanian, lalu yang kedua ada perbandingan sistem ekonomi dan ekonometrika, lalu ada ekonomi pembangunan, lalu yang keempat ada organisasi industri, dan yang kelima ada uang dan bank, serta yang terakhir adalah ekonomi perkotaan dan regional. Dalam ilmu ekonomi tradisional ini ditekankan atau memiliki penekanan pada dua hal. Yang pertama adalah ekonomi normatif. Ekonomi normatif ditekankan kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat perspektif, yaitu
menetapkan aturan-aturan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan atau sebuah industri tersebut. Lalu yang kedua ada ekonomi positif. Ekonomi positif lebih ditekankan kepada deskripsi, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi bekerja apa adanya tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya kekuatan-kekuatan tersebut bekerja. Oleh karena itu, setiap cabang ilmu ekonomi berkaitan dengan pembuatan kebijaksanaan manajerial. Maka, semua cabang tersebut digunakan di dalam analisis ekonomi manajerial. Tetapi dalam prakteknya atau di dalam realnya ada beberapa cabang yang lebih relevan untuk perusahaan bisnis daripada lainnya. Misal saja adalah ekonomi manajerial ini. Lalu ekonomi mikro dan makro secara umum memiliki peran penting dalam analisis ekonomi manajerial. Karena apa? Meskipun demikian, teori ekonomi mikro perusahaan secara khusus peranannya itu sangat penting dan lebih berarti. Lalu bisa juga dikatakan bahwa teori perusahaan merupakan satu-satunya unsur yang paling penting dalam ekonomi manajerial. Oleh karena itu, secara individual perusahaan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi perekonomian nasional yang merupakan bidang bahas ekonomi makro, sehingga ekonomi manajerial juga memanfaatkan analisis ekonomi makro. Jadi ekonomi makro ini sangat berkaitan erat dengan ekonomi manajerial ini. Penekanan ekonomi manajerial tentu saja pada teori ekonomi normatif. Dengan kata lain, ekonomi manajerial ini memberikan aturan-aturan dalam pembuatan keputusan untuk membantu para manajer mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Lalu, namun jika para manajer tersebut akan menetapkan aturan-aturan pengambilan keputusan yang sahih atau yang valid, maka mereka harus memahami lingkungan. Jadi para manajer ini harus memahami lingkungan bisnis di mana mereka bekerja, sehingga untuk alasan inilah ekonomi positif dan ekonomi deskriptif menjadi paling penting peranannya di dalam ekonomi manajerial ini. Lalu yang kedua ada ilmu-ilmu pengambilan keputusan atau decision sciences. Ilmu ekonomi ini memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah. Jadi ilmu-ilmu pengambilan keputusan ini menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajerial. Seperti halnya ilmu ekonomi, ilmu-ilmu pengambilan keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam pembentukan model-model untuk membantu mengambil keputusan, menganalisis pengaruh, dan serangkaian tindakan alternatif, serta mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari model-model tersebut. Jadi ilmu-ilmu ini nanti dia dapat membantu ekonomi manajerial dalam mengambil keputusan dengan cara yang telah saya sebutkan tadi, seperti menganalisis, mengambil tindakan, mengambil alternatif, mengevaluasi lagi, seperti itu. Ekonomi manajerial ini banyak menggunakan teknik-teknik optimasi atau optimalisasi, termasuk untuk kalkulus diferensial dan program matematis yang dapat membantu sistem manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Perangkat statistik juga digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel penting dalam masalah-masalah pengambilan tersebut. Selain itu juga digunakan teknik-teknik peramalan atau forecasting techniques yang
yang memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial dan dalam studi ekonomi manajerial. Seperti hal dalam ilmu ekonomi lainnya, dikotomi yang digunakan dalam pengklasifikasian ilmu-ilmu pengambilan keputusan di sini tidaklah mutlak. Tata cara optimasi inheren dalam hubungan-hubungan statistik, baik teknik optimasi maupun hubungan statistisnya, berperanan penting dalam pengambilan metode peramalan. Di samping adanya ketidakjelasan dalam klasifikasi ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu pengambilan keputusan, ada ketidakjelasan yang substansional di antara keduanya. Misalnya, kaidah ekonomi mikro yang sangat terkenal menyatakan bahwa maksimasi laba tercapai jika penerimaan marginal atau marginal revenue atau biasa disingkat dengan MR sama dengan biaya marginal atau marginal cost atau biasa disingkat dengan MC, diperoleh dari teknik optimasi fakultas diferensial. Karena saling keterkaitan inilah, maka perbedaan-perbedaan pengertian mengenai ekonomi manajerial hanyalah masalah bahasa saja. Lalu yang ketiga adalah hubungannya ekonomi manajerial dengan administrasi bisnis. Secara umum, administrasi bisnis ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama adalah cabang-cabang fungsional. Cabang-cabang fungsional antara lain akuntansi, keuangan, pemasaran, personalia, dan produksi. Cabang-cabang fungsional cukup tinggi peranannya karena baik di dunia bisnis maupun sekolah-sekolah bisnis lainnya terdiri dari departemen-departemen. Jadi cabang-cabang fungsional ini peranannya cukup penting dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi. Lalu yang kedua adalah cabang-cabang alat. Cabang-cabang alat diantara lain meliputi akuntansi, sistem informasi manajemen, ekonomi manajerial, lalu perilaku organisasi, metode kuantitatif, riset, operasi, dan statistik. Cabang-cabang alat pemandu atau integrating course tidak begitu mudah mengkategorikannya. Akuntansi, misalnya, merupakan suatu fungsi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi tercatat baik sebagai cabang fungsional maupun alat. Yang ketiga ada cabang-cabang khusus. Cabang-cabang khusus ini meliputi perbankan, asuransi, bisnis internasional, real estate, dan regulasi. Cabang-cabang khusus juga ini besar peranannya dan posisinya dalam kurikulum administrasi bisnis. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada cabang-cabang pemandu. Cabang-cabang pemandu antara lain meliputi kebijaksanaan perusahaan dan ekonomi manajerial. Lalu cabang-cabang pemandu atau integrating course ini tidak begitu mudah mengkategorikannya. Walaupun banyak perusahaan yang mempunyai departemen-departemen ekonomi, namun departemen-departemen tersebut biasanya itu kecil. Dan ilmu ekonomi perseorangan pun bukanlah merupakan suatu fungsi utama di dalam perusahaan tersebut. Satu kemungkinan adalah memasukkannya ekonomi manajerial ini sebagai suatu cabang khusus. Dari penjelasan saya di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial mempunyai 2 tempat dalam studi administrasi bisnis. Pertama, ekonomi manajerial ini sebagai mata kuliah alat atau tool course yang mencakup teori, metode-metode, dan teknik-teknik analisis ekonomis yang selanjutnya digunakan dalam cabang-cabang fungsional. Yang kedua, ada ekonomi manajerial sebagai mata kuliah pemandu atau integrating course yang menggabungkan berbagai cabang fungsional dan tidak hanya menunjukkan bagaimana cabang-cabang tersebut berinteraksi satu sama lain dalam pencapaian tujuan perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi.
Yang selanjutnya adalah teori perusahaan atau theory of the firm. Berikut beberapa butir penting yang dikemukakan oleh teori perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, aset fisik, dan keuangan, serta sistem dan informasi. Orang yang terlibat langsung meliputi shareholders, manajemen, employer, supplier, customer. Mereka semua dipengaruhi secara langsung oleh operasional perusahaan. Lalu perusahaan harus beroperasi secara optimal karena apa? Yang pertama, bisnis menggunakan sumber daya yang langka. Lalu yang kedua adalah bisnis membayar pajak. Lalu yang ketiga, bisnis menyediakan pekerjaan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bisnis memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Tujuan perusahaan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek atau maksimasi laba, yang artinya manajer suatu perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Lalu yang kedua ada tujuan jangka panjang atau maksimasi kekayaan, yang berarti meningkatkan kekayaan perusahaan baik intangible asset maupun tangible asset. Dari hal tersebut dianggap tujuan utama perusahaan adalah maksimasi kekayaan. Lalu yang selanjutnya adalah nilai perusahaan. Mohon maaf, akan saya jelaskan sedikit mengenai teori perusahaan yang telah saya jelaskan tadi. Lalu sebuah perusahaan bisnis merupakan kombinasi antara orang, aset fisik, keuangan, dan informasi yang telah saya jelaskan. Informasi di sini meliputi teknis, pemasaran, koordinatif, dan lain-lain. Perusahaan kan berdiri karena mereka karena mereka ini sangat bermanfaat dalam mengalokasikan sumber daya yaitu menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan unit-unit ekonomi. Beberapa alasan adanya perusahaan. Di sini ada 5 alasan. Yang pertama adalah perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sebagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Lalu yang kedua, perusahaan ada untuk menghemat biaya transaksi atau transaction cost. Lalu yang ketiga adalah modal dasar dari suatu perusahaan bisnis diperoleh dari teori perusahaan dalam versi yang tradisional. Tujuan satu perusahaan adalah memaksimalkan laba, di mana manajer dari suatu perusahaan dianggap selalu berusaha untuk memaksimalkan laba jangka pendek perusahaannya. Lalu beberapa fungsi perusahaan di antara lainnya untuk membeli sumber daya ataupun input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang jadi atau jasa yang akan dijual. Lalu yang selanjutnya memiliki penekanan terhadap laba yang diperluas untuk mencakup dimensi ketidakpastian atau uncertainty dan dimensi waktu, sehingga perusahaan menjadi memaksimalkan nilai perusahaan. Teori perusahaan mengakui maksimasi kekayaan yang diharapkan bahan lagi sekedar maksimasi laba jangka pendek yang mencakup dimensi ketidakpastian atau uncertainty dan waktu. Sasaran maksimasi nilai atau kekayaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan sekarang itu dipandang sebagai tujuan utama bisnis dalam model ekonomi tentang perilaku perusahaan. Lalu yaitu nilai dalam perusahaan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian nilai. Dasar dari model ekonomi adalah memaksimasi nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai sekarang dari arus kas bersih perusahaan yang diharapkan pada masa yang mendatang. Aliran-aliran kas tersebut untuk saat ini bisa disamakan dengan laba. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan.
Lalu bab terakhir yang akan saya jelaskan mengenai manajer sebagai pengambil keputusan. Manajer itu dituntut untuk dapat memadukan pengetahuan mereka dalam mengambil keputusan dengan lingkungan industri yang ada agar terhindar dari pengambilan keputusan yang salah yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan. Ekonomi manajerial akan membantu Anda untuk mempelajari prinsip ekonomi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Para manajer di suatu perusahaan bertanggung jawab hampir terhadap semua pengambilan keputusan ekonomi dalam hal macam produk yang dihasilkan. Jadi, para manajer ini bertanggung jawab kepada pengambilan keputusan ekonomi yang ada pada perusahaannya, baik itu macam produk yang dihasilkannya, harganya, teknologi produksi yang akan digunakan, dan pembiayaan produksi yang pada akhirnya akan menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan yang dijalaninya. Manajer atau para manajer suatu perusahaan bisa merupakan pemilik perusahaan tersebut, bisa juga tidak. Oleh karena itu, tujuan para manajer tersebut tidak harus persis sama dengan tujuan pemilik perusahaan. Belakangan ini kan semakin banyak perusahaan yang memberikan bonus atau sering disebut sebagai pangsa kinerja kepada para manajer sebagai intensif untuk memaksimumkan laba dalam situasi di mana para manajer tersebut mula-mula tidak punya minat untuk ikut memiliki perusahaan. Lebih dari itu, jika mereka pindah ke jabatan yang lebih tinggi, mereka harus meyakinkan bahwa perusahaan mereka mendapatkan tingkat laba tertentu yang cukup memuaskan atau lebih disukai jika tingkat pertumbuhan laba tersebut cukup tinggi. Untuk perusahaan besar atau raksasa, para pengambil keputusan utama dalam perusahaan tersebut biasanya mencakup direktur pelaksana atau Chief Executive Officer, presiden direktur atau presdir, direktur penjualan, direktur operasi atau produksi, dan direktur keuangan, pengawas, serta para komisaris atau wakil pemegang saham. Jadi tidak hanya mengandalkan dari manajer itu saja. Lalu kepala akuntan dari perusahaan tersebut dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tentang biaya dan penerimaan perusahaan dan untuk menetapkan anggaran perusahaan, sehingga peranannya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Para manajer yang telah disebutkan di atas biasanya bertanggung jawab secara bersama-sama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena ini, keberuntungan atau karir mereka bisa naik atau turun, tergantung pada kemampuan mereka dalam menginterpretasikan masalah-masalah ekonomi dan data, serta saran yang mereka terima dari para konsultan ekonomi, analisis keuangan, dan peneliti pasar dari perusahaan tersebut. Namun, walaupun demikian, tanggung jawab para manajer terutama sekali terpusat pada upaya bagaimana caranya untuk memperoleh laba yang maksimum bagi perusahaan. Mereka juga mempunyai tugas ekstra, yaitu harus memperhatikan dampak negatif yang mungkin akan timbul karena kegiatan-kegiatan perusahaannya dan harus mengamati serta tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah atau hukum di mana perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, para manajer dituntut untuk dapat memadukan pengetahuan mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari pengambilan keputusan yang salah yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun perusahaan yang telah dijalaninya. Dan materi selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai ekonomi manajerial adalah mengenai optimasi ekonomi. Titik perhatian dalam ekonomi manajerial adalah pengambilan keputusan agar perusahaan mencapai tujuan dengan cara paling efisien.
Dalam bisnis, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Optimasi ekonomi adalah suatu metode untuk memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Solusi optimum adalah solusi paling efisien bagi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap utama dari proses optimasi adalah menjelaskan hubungan ekonomi antar variabel. Dalam hal ini akan dijelaskan hubungan total rata-rata dan marginal baik untuk penerimaan, biaya maupun laba. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Dari bentuk persamaan, kita dapat menentukan solusi optimum dari suatu masalah. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Contohnya adalah hubungan antara penerimaan total atau TR dan permintaan Hi, barang dan jasa dengan fungsi TR sama dengan 100 Hi min 10 Hi kuadrat. Hubungan total, rata-rata, dan marginal. Hubungan total, rata-rata, dan marginal penting dalam optimasi ekonomi. Total cost atau biasa disebut dengan TC adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi sejumlah output yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk mencari rumusnya, kita dapat menggunakan rumus berikut. TC sama dengan AC dikali Hi dan TC sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya rata-rata atau biasa disebut dengan AC adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu output. Dengan menggunakan rumus AC sama dengan TC dibagi Hi, AFC sama dengan TFC dibagi Hi, dan AVC sama dengan TFC dibagi Hi. Maka dapat ditemukan rumusnya, yaitu AC sama dengan AFC plus AVC. Marginal cost. Marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat penambahan satu output. Dengan menggunakan rumus untuk mencari marginal cost adalah MC atau marginal cost sama dengan delta TC dibagi dengan delta Hi. Lalu yang selanjutnya ada hubungan nilai marginal dengan rata-rata. Hubungan nilai laba rata-rata terhadap laba marginal juga penting dalam menentukan kapasitas maksimal perusahaan. Selama kurva MC di bawah kurva AC, maka AC akan terus turun. Bila kurva MC di atas AC, maka AC akan terus naik. Perubahan nilai yang naik akan menaikkan nilai rata-rata. Mengetahui hubungan dalam analisa pengambilan keputusan itu sangat penting, karena jika dalam nilai marginal positif, maka nilai totalnya pun juga akan naik. Dan jika nilai marginal negatif, maka nilai total akan turun. Maksimasi laba terjadi pada titik di mana hubungan marginal bergeser dari posisi dari posisi yang positif ke posisi yang negatif. Selanjutnya ada maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Laba adalah, ini dengan rumus ya untuk mencari laba, TR dikurangi dengan TC. Dalam hal ini dapat ditunjukkan oleh berbagai hal yang akan saya sebutkan. Jika Hi 0 dan TR 0 serta TC minus 20, maka dapat didapatkan laba minus 20. Jika Hi-nya 1, TR-nya 90, dan TC-nya 140, maka didapatkan laba minus 50. Minus 50 itu didapatkan dari mana? Dari nilai TR dikurangi dengan nilai TC.
Lalu selanjutnya, jika Hi-nya itu 2, TR-nya 160 dan TC-nya 160, maka labanya itu 0, tidak ada laba. Lalu jika Hi-nya 3, TR-nya 210, TC-nya 180, maka mendapatkan laba 30. Lalu jika Hi-nya 4, TR-nya 240 dan TC-nya 240, maka labanya 0, tidak ada laba. Lalu yang terakhir adalah jika Hi 5 titik puncak dan MR 0 serta memiliki kemirikan 0, ketika TR turun maka MR-nya menjadi bernilai negatif. Selanjutnya ada optimasi dengan analisa marginal. Selama kurva TC masih di atas kurva TR, perusahaan itu akan mengalami kerugian. Perusahaan akan mengalami laba ketika kurvanya TR berada di atasnya TC. Ketika laba terbesar, TR di atas TC dan MR sama dengan MC, dengan memotong dari bawah ketika titik puncak dan kemiringannya 0 dan serta MR-nya tersebut juga 0. Selanjutnya ada analisa optimasi. Maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Dari data di atas diketahui bahwa Hi-nya 1, perusahaan akan mengalami kerugian. Pada Hi 2 dan Ki 4, perusahaan akan mengalami impas. Dari grafik dapat dilihat antara Ki 2 dan Ki 4, TR lebih besar daripada TC dan laba terbesar pada saat Hi 3 adalah laba 30. Lalu ada optimasi yang kedua, yaitu optimasi dengan analisa marginal. Dari grafik dapat dianalisa TR atau MR-nya melebihi kemiringan TC atau MC, maka masih mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Jadi artinya perusahaan tidak akan mengalami kerugian pada titik ini. Diprediksikan atau diperkirakan masih akan mendapatkan laba. Manfaat akan maksimum jika MR sama dengan MC dan MC memotong MR dari bawah. Nah, dalam keadaan ini perusahaan akan mendapatkan laba yang semaksimal yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekonomi manajerial dan optimasi ekonomi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.